Sidang gugatan perlawanan hukum dengan nomor perkara 1094 PDT, G, 2024 PN Surabaya. Atas nama penggugat CV Bali Marine Service dan tergugat PT Pelindo Properti Indonesia. Sidang yang diketuai Majelis Hakim Saifuddin Juri, dengan agenda 2 saksi dari penggugat dalam memberikan keterangannya. Aku kembali ke kantor untuk menjaga, lihat apa yang harus saya perbaiki untuk dikira tidak perlu usianya yang jadi dalam hidup saya. Tadi saudara jelaskan memitik, maksudnya gitu ya? Betul. Ya, maksudnya memitik itu apa? Nah ini kalau Sejak bisa dirinci misalnya, ya, jaga, ngatur tempatnya. ya betul. Ngatur tempat berlakunya, dia keluar kapan, mau trip kapan, terus apa kebutuhan kapal itu apa saja. Itu yang namanya manajemen di sini dulu biasa. Ya itu namanya manajemen. Ada banyak di situ itu kapal-kapal. Banyak. Kan sudah ada satu tadi. Iya betul. Yang lainnya ada juga ya. Iya betul. Ada juga. Nah selama ini kalau kapal saudara siapa yang memilih? Ya selama ini mereka ini. Sejak mereka itu siapa? Yang BMS yang ngatur. Bali Marine Service ini. Betul. Kalau Pelindo Properti atau PP ini ya? Sepengetahuan saya Pelindo yang memiliki tempat itu. Dia yang punya. Jadi orang ini pakai di situ. Kemudian mereka ke kita, mereka taruh kapal yang mereka manage itu taruh di tempatnya Pelindo. PPI maksud saya. Ya, di PPI setahu saudara tempatnya dia yang ngelola maksudnya. Bukan dia yang ngelola, dia yang punya. Yang punya. Ya betul. Nah, selain dia memiliki itu, apakah dia juga memiliki juga? Tidak, saya tidak lihat dia manage. Tidak melihat dia. Jadi meminta untuk dia yang ngatur. Iya betul. Terus apakah itu sudah berhasil permintaannya itu? Sepanjang sepengetahuan saya sih belum. Belum. Sampai sekarang bagaimana? Sampai sekarang sepengetahuan saya juga belum. Tidak. Ya. Masih di oleh Bali ini. Iya, masih di Bali Marine Service itu. Sudah. Silakan dari. Dan untuk saksi, saya tidak tahu soal itu Pak. Berarti saksi tidak tahu ada pembahasan bahwa untuk dipindahkan ruangan. Tidak tahu, tidak tahu. Sekarang yang tadi dijelaskan tadi ya. Aman. Benar ya. Siap. Kalau yang tadi tempat yang ada di segala macam, sekarang kondisinya seperti apa tahu nggak? Kalau yang di ruangan kaca itu Pak, itu masa pembongkaran itu di lantai 2 Pak. Ya, sekarang bagaimana keadaannya? Keadaannya penuh dengan debu Pak di dalam. Sekarang ini Sudah tidak ada sekarang Pak. terus apa? Kan sudah jadi restoran Pak. Jadi Restoran ditempati oleh lainnya. di tempat itu sampai Ya, betul. dulu bagaimana di situ sekarang ada di sini. Begitu ya. Dimiliki di situ juga di tempatnya PPI ini sekarang. Untuk sementara ini tidak. Sementara tidak. Iya. Tidak di situ lagi. Ya. Terus di mana? Dia bersandarnya di daerah Serangan. Di Serangan. Serangan. Berapa jauh dari situ? Sekitar setengah jam. Setengah jam. Tapi tidak di PPI lagi gitu ya. Ya. Mulai kapan itu? Kalau saat itu saya lupa. Ya kira-kira berapa tahun yang lalu atau berapa waktu yang lalu? Kalau setahu saya itu dari pertama dari tahun 2021 dia masih antar saja. Terus terakhir pindah dari PPI kapan? 2000 Kira-kira. Ingat. Berapa tahun yang lalu? Bulan COVID waktu itu. COVID itu pertama. Ini kenapa? Pertama itu Itu lama. Tahun 2020. 2021 Pak. 2020 juga 2020 COVID pertama itu. Karena saya pernah kena COVID tahun 2020. Agustus itu saya masuk 17 kena COVID saya 2020. Setelah itu tidak di situ lagi. Tidak Pak. Ya pindah ke Pertamanya di ruang kaca. Pertamanya sewa di ruang kaca. Saya
dari PPI. Di PPI itu apa? Sekarang nih, Sekarang sudah pindah, Pak. sudah pindah 2 kali. Sudah 3 kali, Pak. 3 kali. Saudara ngikutin terus dengan pribadi. Mengikuti maksudnya pindah gitu maksudnya. Iya. Oh, makanya sekarang masih kerja di situ ya. Saya betul. Apakah saudara pernah disampaikan oleh si pribadi pengurusnya, direkturnya misalnya, oh saya gara-gara ini rugi sekian ada beritahu? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Saya pernah mendengar apa akibat dari masalahnya dengan BPI sekian kira-kira pernah Kalau soal itu saya tidak tahu. tidak tahu. Antara kerugian dan apa itu saya tidak tahu. Saya bawakan, Pak. Ya, dimasukkan dalam kesimpulan. Ya, sudah selesai. Siap, terima kasih. Sementara kuasa hukum penggugat menerangkan dengan adanya keterangan saksi di persidangan, harapan kami mensupport, dan membahas terkait lokasi kantor di mana sebelum kantor ditempati saksi kita sudah merenovasi, apalagi terkait pembongkaran yang tidak sesuai prosedur SOP. Dari keterangan saksi tersebut, tadi sama-sama kita dengarkan kan, bahwa Pak Rokib Johar menyampaikan saksi yang sebenarnya, yang sejelas-jelasnya. Nah, harapan saya dengan adanya saksi ini mungkin dari hasil putusan nanti bisa merupakan support dari sisi hukumnya, bahwa ada kata-kata monopoli. Jadi dengar ya, monopoli ya, dari Pak Rokib jelas sudah disampaikan. Yang kedua, saksi kita yaitu menyampaikan permasalahan lokasi kantor, di mana dari awal saksi kita sebelum memasuki ruangan itu sudah merenovasi, ya kan? Merenovasi ruangan, diperindah, dipercantik, dilengkapi semua perlengkapan furniture, AC, dan di samping itu ada tempat untuk penyimpanan spare part. Spare part untuk apa aja itu nggak murah, harganya sangat mahal dan itu miliaran, ya kan? Tadi disaksikan sama-sama kalau dengan kondisi, mohon maaf, pembongkaran yang tidak memberitahukan, ya kan, dan tidak sesuai aturan prosedur SOP. Sementara barang-barang kantor semua masih aktif dibongkar, ya kan. Dari segi itu kan kita, mohon maaf ya, ini etika, semua ada kontrak, ya. Pekerjaan semua dilakukan atas dasar kerjasama yang baik. Tapi dengan adanya seperti itu kan, ini muncul sepihak gitu. Ya, bisa dikatakan mohon maaf, seenak gue, semau gue. Ada yang dirugikan. Jadi kita menggugat ini apa? Monopoli sama pengerusakan itu. Ya, jelas itu banyak faktor hal-hal yang kita lakukan. Judulnya aja kita PMH kan, perbuatan melawan hukum, ya. Jadi selain dari segi materi, dari segi keuangan, ya kan, dari segi keadilan, kita tidak diberikan keadilan. Jelas dari gedung itu ada pengerusakan, pertama diusir, kontrak belum selesai, dipindahkan, sementara tempat kantor belum siap. Otomatis kalau kantor belum siap, kita mau kantor di mana? Pekerjaan terganggu, ya kan? Begitu datang, kantor yang diberikan tidak layak. Tempatnya kecil seperti kios, air netes, lantai rusak, akhirnya bocor, mereka akan cari tempat yang benar. Karena apa? Ini merupakan harga diri ya, karena Jat ini internasional, ya. Ini internasional, bukan main-main. Jadi harga diri nilai kita sebagai agent di luar mata luar negeri apa? Lo kok sekarang agent kamu mewah awal mula, sekarang dari kecil kayak kios, ya kan? Trust, kepercayaan. Oke? Ini mewakili Indonesia loh, bukan main-main ya, ini seluruh Indonesia. Oke? Begitu orang luar melihat kepercayaan kamu bagaimana, kok jadi nggak bagus. Nah, setelah itu kita sempat berkantor di luar. Tentunya berkaitan dengan biaya kan. Yang kontrak sebelumnya belum selesai, kita udah keluar, tentunya biaya kos muncul, ya kan? Baru setelah itu kita pikir-pikir mau menempati kantor yang Palace Station itu pun harus direnovasi ulang, diperbaiki lagi. Tentunya keluar kos biaya lagi, ya kan? Nggak lama setelah itu, nah nanti ending selanjutnya di dalamnya itu ada pengerusakan, ya. Masih tersisa berapa lama kontraknya? Kontrak itu waktu itu kita hanya pakai berapa ya? Setahun lebih lah. Kontrak itu kan 2 tahun ya, masih ada waktu, ya kan? Harusnya kan dibicarakan. Nilai ya kan? kerugian Pak total? Ya kerugian total sesuai gugatan yang kita ajukan. Berapa Pak? Perhitungan itu ya kita material kurang lebih ada 12 miliar total kita. Total
realnya ya, itu selain di luar tuntutan material. Itu 12M menyangkut kerugian apa Pak? Misal nggak bisa beroperasi atau gimana Pak? Pertama, dari segi market, ya, kita sudah loss, kepercayaan kurang, waktu kita terbuang, ya kan? Terus kapal-kapal kita yang harusnya biasa standar di situ, tahu kapal itu banyak kegiatan yang kita lakukan, yang menghasilkan. Yang pertama, ada bunker, ada provision, ada perbaikan, kapal keluar masuk, ya kan? Terus ada hal-hal lain, ada spare part, ya kan? Bisa dikalkulasi, dan kapal kita di situ tidak hanya satu. Totally kapal kita tuh BMS ada 70 lebih kapal-kapal yacht kita. Nih, hal-hal ini yang kita mau sampaikan agar tujuannya apa sih? Kita minta keadilan, ya kan? Dengan adanya keadilan dan kebenaran, apalagi ini menyangkut bisnis, dan kapal yacht adalah bukan hanya bisnis yang mohon maaf kacang-kacang kan? Ini menyangkut kepercayaan, trust, dan ini banyak bully orang asing. Nah, harapan kita kalau dengan kondisi seperti ini, abang-abang semuanya tahu lah bisnis kita di pelayaran Indonesia untuk kapal yacht bagaimana ke depannya. Oke? Tadi disebut ada pengerusakan Pak, aset BMS yang dirusak itu apa aja Pak? Itu pertama ada indikasi setelah kita pindah file station, itu kita ada tindakan-tindakan pengusiran. Salah satu yang dilakukan adalah pemadaman listrik kantor. Anda tahu kalau orang berkantor, kalau listrik mati bagaimana? Apa yang mau dilakukan? Ya kan? AC semua mati, peralatan elektronik semua mati. Oke? Yang kedua, saya waktu itu sempat meninjau lokasi kantor itu, di mana CCTV yang untuk melihat siapa yang rusak pintu itu, ya kan? CCTV sudah berubah, dan kita sudah ada pembuktian bahwa CCTV sebenarnya itu untuk mensorot pintu untuk keluar masuk. Akhirnya CCTV itu dipindahkan. Siapa yang melakukan? Siapa yang bertanggung jawab untuk memindahkan CCTV itu? Menurut Anda tanpa izin sama yang punya pelanggaran hukum nggak itu? Nah, makanya gugatan kita adalah PMH, gugatan melawan. Ya. Ini kan memperlakukan yang tidak adil. Makanya saya dan tim, ini ketua timnya, Saudara Heru, itu meminta ke pengadilan di Surabaya sini untuk seadil-adilnya perlakuan dari PPI yang pengurusakan, pengusaha dan lain-lain, ini yang saya tidak terima. Makanya kita perjuangkan, ya, kita perjuangkan untuk seadil-adilnya. Oke, terima kasih. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Mungkin nanti kalau diperlukan ada sidang pembuktian lagi untuk saksi minggu depan. Beda dengan kuasa hukum dari PT Pelindo Properti Indonesia, bahwa saksi tidak tahu terkait duduk permasalahan perkara ini, terkait dengan dipaksa untuk pindah, itu tidak pernah dan itu pun atas dasar persetujuan yang dirapatkan. Iya, terkait gugatan ini kedua saksi tadi. Oh, tadi kedua saksi ini kan mereka tidak tahu permasalahan antara CV dan PT. Makanya pihak tergugat untuk menanyakan itu permasalahan itu kan mereka tidak tahu, makanya kita juga bingung untuk tanya apa. Dan dari pihak PT sebenarnya itu sewa ruangan itu sesuai dengan perjanjian awal. Jadi mereka sewa ruangan untuk menyimpan alat kapal, yaitu properti kapal. Tapi pas jangka penjualan itu kan 2 tahun. Sedangkan dermaga 1 tahun untuk dipinjau untuk parkir kapal. Nah, tadi sempat mereka menyampaikan bahwa ada pengrusakan ruangan. Nah, ruangan itu dirusak. Sudah dari dari PT Properti Indonesia sudah dibahas dalam rapat untuk dipindahkan ke ruangan lantai 1. Nah, sudah dipindahkan, makanya PT Properti Indonesia membongkar ruangan untuk direnovasi. Jadi kalau dibilang dipaksa untuk pindah, tidak benar. Itu kan jadi tidak ada pemaksaan. Tidak ada paksaan. Sudah dibahas dulu dan Maksudnya katanya yang diberikan kantor juga tidak layak. Gitu. Nah, akhirnya mengaruhi kepercayaan dia ke. kalau mereka bilang pelanggan. tidak layak, sebenarnya harus disampaikan pas waktu rapat. Kan mereka sudah setuju untuk dipindahkan, berarti mereka sepakat. untuk Berarti ada dipindahkan. kesepakatan ya Bang ya? Sudah disepakat dalam rapat. Ada bukti, kita ajukan bukti juga. Tapi tadi mereka tidak menyampaikan. Maka saya tidak sampaikan bukti itu. Bang, gugatan ini apakah juga didasari dari gugatan yang sebelumnya? Mereka kan buat kita, mereka permasalahan skema Lebih dulu mana mas? perbuatan
masuk gugat ini. Bulan sampai bulan ini. Kita gugat mereka wan prestasi. Mereka juga karena mereka nyewa ruang ini, mereka belum menyelesaikan pembayaran. Senilai berapa ini? Senilai awal itu 200 juta, tapi kita dalam perhitungan kita turunkan 194 juta sekian. Itu belum lunasi. Belum lunasi. Makanya sampai sekarang kita masih dalam proses sidang. Jadi yang ini sudah sampai saksi, yang 1094 sampai saksi. Kalau yang 1024 masih proses jawab menjawab. Perlu diketahui, gugatan tersebut berawal dari adanya dugaan pembongkaran paksa kantor milik CV Bali Marine Service oleh PT Pelindo Property Indonesia. Akibat dari perkara ini CV Bali Marine Service kerugiannya mencapai miliaran rupiah. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.